interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama kami dalam program Halo RRI. Pendengar, untuk edisi hari ini kita berjumpa di hari Jumat tanggal 20 Juni 2025. Dan pendengar Pro 1, seperti biasa kita berikan ruang dan kesempatan bagi Anda untuk bisa menyampaikan aduan, kemudian menyampaikan kritik, saran yang membangun, dan juga hal-hal positif lainnya pendengar Pro 1 untuk kemajuan Kota Jember dan sekitarnya. Silakan di 0331336652 atau di 081130409111. Pendengar, pagi hari ini ada beberapa informasi pendengar yang tentunya akan disampaikan oleh rekan gatekeeper Gia Deborah. Gia? Baik, terima kasih Yusnizar. Pendengar Pro 1 RRI Jember, untuk Halo RRI Jember di hari ini ada beberapa laporan yang kami himpun dari info warga Jember. Yang pertama ada laporan dari Aditya. Aditya ini melaporkan atau mempertanyakan terkait denda pembayaran air itu bisa sampai kapan ya programnya dan cara daftarnya bagaimana. Nih yang dimaksud adalah air PDAM, Nizar. Kemudian juga berikutnya ini kami akan mencoba untuk mengkonfirmasi dan menjawab ini dari Perumdam Tirta Pandalungan Jember mengumumkan adanya program pembebasan denda ini mulai di bulan Juni hingga Agustus 2025. Nah, seperti apa kebijakan itu dan siapa saja yang bisa memanfaatkan? Nah, kami akan mencoba untuk menghubungi di Rut PDAM Jember Bapak Miftahur Ridho. Baik, sudah tersambung ya. Oke, silakan. baik. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Miftahur Ridho. Selamat pagi, waalaikumsalam. Iya, kabar sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat Mas. Baik, terima kasih, kabar sehat juga Pak ya. Besar harapan bahwa semakin meluas kebermanfaatan PDAM Jember ya untuk masyarakat. Pak, ada penjelasan Pak berkaitan dengan program pembebasan denda pembayaran air Pak. Kemudian ini siapa saja yang bisa memanfaatkan programnya? Silakan. Baik. Terima kasih RRI. Jadi kami di PDAM Jember sekarang sedang ada program penghapusan denda pembayaran air meliputi penghapusan denda penyambungan kembali atau DPK, denda pelanggaran, dan biaya balik nama. Tujuannya adalah memberikan keringanan kepada pelanggan yang memiliki tunggakan tapi merasa terbebani dengan akumulasi dendanya. Program ini ditujukan kepada pelanggan yang memiliki tunggakan rekening
baik pelanggan aktif maupun pasif yang berada di wilayah pelayanan Jember Kota dan area serta cabang. Oke, baik. Kemudian Pak, apa saja Pak syarat untuk mendapatkan pelayanan ini Pak? Ya. Untuk sambungan lama yang sudah putus, apabila mau melakukan penyambungan kembali, bisa mendapatkan penghapusan denda penyambungan kembali dengan ketentuan apabila mempunyai tunggakan di atas 11 bulan, maka akan mendapatkan penghapusan denda sebesar 1,5 juta. Ini lumayan Pak. Biasanya masyarakat berat untuk membayar denda ini, kita hapuskan. Dan apabila tunggakan di atas 5 bulan sampai dengan 11 bulan, akan mendapatkan penghapusan denda penyambungan kembalinya sebesar 350. Jadi pelanggan hanya melunasi rekening airnya saja. Kalau tagihan air di masa lampau tetap kami tagihkan Pak, karena sudah terpakai oleh pelanggan. Ya. Iya, baik. Ya, Pak, sampai saat ini sudah ada berapa Pak yang mengajukan Pak? Apakah sudah tersosialisasikan banyak kepada masyarakat atau bagaimana? Program ini kami launching di hari Rabu kemarin. Jadi ini baru hari kedua Pak dari program yang kami lakukan. Alhamdulillah ya ada sudah sekitar 30-an pelanggan 2 hari ini alhamdulillah sudah masuk. Dan ini target kami akan terus bisa mengoptimalkan pelanggan-pelanggan pasif ini biar bisa kembali aktif menjadi pelanggan PDAM. Baik, iya, Pak, Anda sempat menyampaikan bahwa tadi ada penghapusan denda Pak atas pelanggaran ya. Apakah ini jenis pelanggaran apapun atau ada jenis pelanggaran tertentu saja Pak yang diberikan ketentuannya? Ya, denda pelanggaran ini adalah denda yang dikenakan kepada pelanggan yang melakukan bypass atau menyambung sendiri saluran PDAM-nya dengan memakai selang biasanya, sehingga pelanggan tersebut memakai air PDAM tanpa izin. Karena status pelanggan sudah diputus, ini biasanya kami putus dan kami berlakukan denda untuk pelanggan tanda kutip nakal ini sebesar 1,5 juta dendanya. Nah, dengan adanya program ini kami berikan keringanan denda karena ini masuknya ke ranah pelanggaran hukum. Jadi tetap harus ada denda. Jadi dendanya 50% saja Pak dari ketentuan yang seharusnya 1,5 juta. Baik, Pak Miftahul Ridho, apa antisipasi PDAM ke depan apabila ada mungkin oknum-oknum masyarakat yang melakukan hal demikian agar hal ini tidak terulang dan menjadi contoh buruk Pak ya bagi masyarakat lainnya? Betul. Kami terus-menerus mensosialisasikan baik mengenai dalam forum-forum kemasyarakatan, tim-tim kami lakukan pendampingan ke masyarakat, juga di media sosial kami juga kami sering memberikan edukasi ini, dan yang terpenting kami punya tim gerilya Pak, tim URC namanya, unit reaksi cepat. Ini kami optimalkan untuk bisa selalu melakukan inspeksi ke lapangan untuk menjaring potensi terjadinya pelanggaran di lapangan. Iya, seperti itu. Terakhir Pak Miftahul Ridho, apa yang bisa Anda himbau dan sarankan untuk warga masyarakat Jember yang saat ini memanfaatkan layanan dari PDAM Pak? Silakan. Siap. Untuk masyarakat atau pelanggan bisa memanfaatkan kesempatan promo ini untuk segera menyelesaikan tunggakan tagihan rekening air tanpa terbebani dengan denda DPK, sehingga status pelanggan menjadi aktif kembali. Yang kedua, caranya langsung datang ke kantor PDAM Jalan Trunojoyo 33 Jember atau menghubungi customer service melalui WhatsApp center PDAM di nomor 0822 4582 4282. Segera manfaatkan kesempatan ini untuk melunasi tagihan air, karena kesempatan program ini hanya sampai dengan
akhir Agustus, 31 Agustus 2025. Dengan melunasi tagihan Anda, maka status pelanggan Anda aktif kembali dan bisa segera menikmati kembali layanan air PDAM dengan lancar. Itu mungkin, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya untuk mengedukasi kepada masyarakat. Semoga layanan ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan warga masyarakat semakin aware, Pak, ya, atas kebermanfaatan dari PDAM. Terima kasih Pak Miftahul Ridho, Direktur Utama PDAM Kabupaten Jember. Selamat pagi dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, pendengar Pro 1, berikutnya ada aduan lagi yang akan disampaikan oleh rekan Keeper. Silakan, Gia. Ya, Nizar, pagi hari ini sudah ada 2 aduan yang masuk ya di redaksi. Yang pertama ini dari Pak Sugi yang menemukan SIM B2, Nizar, SIM B2 umum ya, atas nama Muhammad Yusuf, alamatnya di Dusun Sumber Dandang, Pakusari, Jember. Ini ditemukan di Pasar Mayang. Nah, ini mungkin ada yang kenal, mohon bisa langsung menghubungi. Kemudian yang kedua, Nizar, ini laporan dari Dama. Dama kehilangan dompet berwarna hitam yang berisi KTP atas nama Angki Darmawan. Ini jatuh di sekitar Indomaret Gang Putra Jubung, Kaliwining. Dan selain KTP, isinya itu ada ATM Mandiri, Nizar, kemudian KTP, SIM C, uang dolar, uang rupiah. Ini tidak apa-apa katanya diambil uangnya ya, tapi mohon kartu identitasnya bisa dikembalikan. Begitu. Yang penting itunya ya. Sebenarnya uangnya juga sama-sama penting ya, Gea ya. Baik, siapapun ada yang menemukan barang hilang tadi, mohon berkenan untuk bisa membantu mengembalikan kepada pihak yang membutuhkan ya, atau bisa menyerahkan di RRI Jember. Dan kita masih akan kembali dengan aduan-aduan lainnya. Silakan Anda bisa sampaikan di 081130409111 atau di 0331336652. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tahukah Anda? Jember punya cerita heroik yang dikenal dengan sebutan Palagan Jumerto. Kala itu terjadi pertempuran antara pasukan Brimob dan kepolisian yang sedang melakukan perjalanan dari Kediri menuju Bondowoso. Di Jumerto ini, pasukan bersama rakyat bahu-membahu melawan kompeni Belanda. Namun akhirnya puluhan rakyat dan belasan pejuang gugur. Nama-nama mereka dicatat di monumen yang berdiri kokoh, letaknya tidak jauh dari kantor Kepala Desa Jumerto. Monumen ini diresmikan tanggal 1 Juli 1984 oleh Kapolda Jawa Timur saat itu, Maijen Polri Sudarmaji. Monumen ini diberi nama Monumen Palagan Jumerto. Halo guys, back lagi to my vlog guys. You know kan guys, now aku lagi walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys? Anak mana engkau ni? Indonesia bukan? Tambua pak. Pakailah bahasa engkau sendiri. Tapi kan ini biar keren pak. Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri. Tapi alah wes tondo, kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri, ngono loh. Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia. Pendengar Pro 1 masih di program Halo RRI yang mengudara 2 kali dalam sepekan. Dan pendengar, aduan-aduan dari masyarakat ini tentunya sebagai bentuk kepedulian antar sesama ya, bahwa tidak mungkin sebuah sistem, sebuah kebijakan publik yang diatur oleh pemerintah ini berjalan 100% sesuai. Ada halangan, ada rintangan, kemudian ada hal-hal yang mungkin perlu dibenahi. Itulah fungsi dari masyarakat dan peran media. Berikutnya ada aduan lain, silakan Gia. Ya baik Nizar, ini kita akan bersama-sama pendengar Pro 1 untuk melakukan update haji ya. Jadi kabarnya hari ini Nizar, jemaah pulang ke tanah air dan akan tiba di Jember besok. Dan Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Jember akan coba kita wawancarai. Dan sekarang sudah terhubung Nizar, silakan. Baik, Assalamualaikum Pak Nur Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar sehat Pak ya?
Alhamdulillah. Ini waktu yang dinantikan keluarga Pak, kepulangan para jamaah haji. Pak Nur Soleh, apa update yang bisa diberikan Pak berkaitan dengan proses pemulangan jamaah Pak? Ya, alhamdulillah untuk jamaah haji hari ini ada kloter terbang dari Jeddah ke Indonesia ke Juanda, yaitu kloter 31. Insya Allah nanti akan landing di Juanda berdasarkan jadwal itu jam 19.45 demikian. Dan menurut hitung-hitungan waktu nanti yang kloter 31 ini insya Allah akan tiba di Jember sekitar jam 4 dini hari besok Mas. Untuk yang kloter 31. Kemudian nanti kloter 32, 33, 34 sampai dengan 35 itu sampai dengan hari Minggu tanggal 22. Sedangkan nanti di tanggal 26 itu ada lagi kedatangan untuk kloter 50. Kemudian di tanggal 27 itu ada jamaah kita 2 orang gabung dengan Magetan. Selanjutnya masih ada beberapa jamaah lagi yang tergabung dengan kabupaten lain. Pak, dari proses pemulangan ini kan memang bertahap Pak ya. Apa kendala yang mungkin dihadapi selama ini Pak? Ya, untuk kendala ini karena tahun ini pelayanan di sana itu berdasarkan syarikat, sehingga dijelaskan oleh pelaksana di sana bahwa tahun ini berlaku sistem KSK, ya, kloter syarikat kloter. Jadi artinya keberangkatan jamaah itu berbasis kloter, berdasarkan kloter, sedangkan pelayanan selama di Madinah dan di Mekah itu berbasis syarikat. Kemudian kepulangannya nanti tetap berbasis kloter kembali, sehingga kumpul dengan satu kloter. Nah ini tentu butuh perhatian ketika pendorongan, ketika dari Madinah ke Mekah atau dari Mekah ke Jeddah itu butuh perhatian, sehingga jamaah yang terpencet karena layanan syarikat itu dipastikan pada saat yang diduga bisa ketemu di Bandara Jeddah demikian. Iya, Pak Nur Soleh, dari jumlah total jamaah yang berangkat dari Indonesia dalam keadaan alhamdulillah hidup dan sehat Pak. Kemudian dari update terakhir kepulangan Pak, bisa diinformasikan berapa yang meninggal di Tanah Suci Pak? Jamaah total kita itu 2.240 Mas. Kemudian meninggal di sana itu 6 orang ya, dari kloter 32 ada 2 orang, kemudian dari kloter 33 ada 1 orang, kemudian kloter 50 ada 3 orang, sehingga nanti jamaah yang pulang ke tanah air itu total 2.236. Oke, baik ya. Pak Nur Soleh, mungkin terakhir apa himbauan bagi warga Jember Pak, utamanya yang akan melakukan penjemputan kepada jamaah haji yang hadir? Ya, penjemputan sudah ditentukan di titik lokasinya, ya, rata-rata itu sama titiknya dengan ketika titik pemberangkatan. Nah, cuma ini ada satu tambahan untuk titik penjemputan yang yaitu Mandiri Bangsal Sari, yang ketika pemberangkatannya itu titik kumpulnya di Unmuh, sekarang di Masjid An-Nur Bangsal Sari. Nah, himbauan kami kepada keluarga khususnya, jadi tidak berlebihan dalam euforia menyambut keluarganya yang baru tiba dari Tanah Suci. Jadi tetap menjaga ketertiban umum, hindari penggunaan kendaraan yang berlebihan, sehingga penyambutan terhadap saudara kita yang baru kembali dari Tanah Suci itu tetap bisa berjalan dengan lancar. Demikian, Mas. Baik Pak, kalau dari kacamata Kemenak sendiri Pak, apa yang menjadi evaluasi besar bagi pelaksanaan ibadah haji tahun ini Pak, sehingga tahun depan bisa melayani lebih optimal dan lebih baik lagi Pak? Ya, nanti kita ada evaluasi secara nasional Mas ya. Kita masih menunggu apa yang menjadi kelemahan di tahun 2025.
sehingga nanti bisa jadikan dasar kebijakan untuk penyelenggaraan jamaah haji tahun 2026. Demikian, Mas. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Nur Soleh telah memberikan kabar update ya berkaitan dengan pemulangan jamaah haji utamanya yang berasal dari Kota Jember. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Terima kasih Pak, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar Pro 1 dan menyesuaikan juga himbauan bagi yang akan menjemput jamaah haji, mohon tidak berlebih-lebihan, tidak melakukan hal-hal yang ibaratnya mengganggu Kamtibmas, bahkan juga mungkin menggunakan atribut-atribut atau mungkin son-son yang bisa mengganggu ketertiban umum. Semoga bisa disambut dengan hikmat, bisa disambut dengan rasa syukur, dan sama-sama kita menyambut dengan keadaan yang baik. Baik, ada laporan lainnya, kita kembali ke rekan Gatekeeper Gia. Ya, Nizar, ini baru saja laporan masuk ke redaksi kami ya. Ini dari Erik. Erik ini menyampaikan bahwa kehilangan HP Infinix Hot 50 warna titanium grey, silver abu-abu dengan case gambar Venom. Ini hilangnya hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, pendengar Pro 1, di sekitar Jalan Mastrip Tidar, kemudian Jalan Riau dan Jalan Jawa. Ada ciri-ciri juga untuk wallpapernya itu gambar cowok anime dengan latar warna biru. Ini untuk terakhir HP-nya terpantau online ya, ada di pertokoan Senyum Media, di toko Senyum Media, begitu. Nah, kemudian juga ada laporan dari Lintang. Nah, kalau Lintang ini, pendengar Pro 1 dan juga Nizar menemukan STNK atas nama Laili Hotian. Ini dengan nomor polisi P4029YR dengan merek motor Yamaha Mio Soul GT 2013. Ini jatuh di sekitaran Jember Kota dan sekitarnya. Bagi yang menemukan nanti akan diberikan imbalan, Nizar. Oke, mungkin bisa diinformasikan nomor handphone dari yang hilang ada? Kami masih mencoba untuk menghimpun kembali, tapi untuk Lintang juga bisa memberikan informasinya nanti nomornya ke Gatekeeper. Betul ya, baik, terima kasih. Dan pendengar, masih ada aduan-aduan lainnya yang kita akan coba telusuri pendengar dari warga masyarakat yang juga kita dapatkan dari laman Info Warga Jember. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya. Iya, Bu. Ngerjain tugasnya ntar siang aja masih lama juga. A few inches later. Ntar aja deh, sore mau main game dulu. A few moments later. Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya. One eternity later. Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur. Hehe. Few inches later. Capek banget. Kayaknya nggak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh. Eventually. Udah jam 6:30. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih? Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang. Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Oh no! Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
Pendengar Pro 1, di kesempatan pagi hari ini masih ada beberapa aduan warga masyarakat Jember. Dan tentunya aduan-aduan ini bertujuan untuk meluruskan informasi yang mungkin terjadi simpang siur atau adanya klarifikasi. Makanya kita mencoba untuk menyambungkan antara pembuat kebijakan, aduan masyarakat dan juga pejabat publik ya, agar ini bisa menjadi penyeimbang informasi yang meluas dan menyebar di masyarakat. Kita lanjut ke laporan berikutnya. Silakan Gia. Iya, Nizar, kalau tadi kita sudah menerima beberapa aduan, ini ada informasi yang baru saja kami himpun ya. Ini membanggakan Kabupaten Jember karena cabang olahraga taekwondo kabarnya ini menyumbang medali dalam ajang Porprov Jawa Timur ke-9. Nah, kita akan coba cek seperti apa update-nya, dan saya di sini sudah menghubungi Kadispora Jember Bapak Edi Budi Susilo. Silakan Nizar. Baik, selamat pagi Pak Edi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Nisa. Salam olahraga. Salam olahraga Pak, kabar sehat Pak ya? Ya, baik. Baik, Pak Edi posisi lagi di mana nih Pak? Di Jember aja? Iya, di Jember aja. Di seputaran GSG. Lagi jogging, Masya Allah. Baik Pak Edi, apa yang bisa Anda informasikan Pak berkaitan dengan torehan prestasi baru bagi nama baik Kota Jember nih Pak? Silakan. Ya, alhamdulillah kami laporkan kepada pendengar pemirsa RRI dimanapun berada bahwa alhamdulillah di awal-awal ini, karena nanti Porprov baru dibuka tanggal 28 Juni ya oleh Ibu Gubernur, tetapi di pertandingan-pertandingan awal yang sifatnya mendahului, ini cabur taekwondo sudah berhasil menyumbangkan 3 medali perunggu. Yang pertama dari nomor perorangan putri, nomor beregu putra, dan perorangan putra. Dan masih berpeluang ada 2 nomor yang masuk ke final hari ini. Berdoa semoga bisa menghasilkan emas ya untuk kontingen Kabupaten Jember. Jadi ini luar biasa sekali. Misalnya si Asika, dia berhasil mendapatkan medali perunggu, dan alhamdulillah pagi ini dia juga dapat hadiah masuk ke SMA Negeri 2 Jember melalui jalur prestasi ya. Ini saya senang sekali pagi ini Mas Nizar. Baik Pak, apa apresiasi dari pemerintah daerah Pak terkait dengan torehan-torehan prestasi yang dibawa oleh para atlet nih, biar lebih semangat lagi nih Pak? Iya, tentu saja kita kaitan dengan persiapan tentu saja sudah kita persiapkan sedemikian rupa bersama KONI dan para cabur terkait dengan persiapan terkait dengan mulai berangkat sampai saat ini ada di Malang dan sampai nanti pulang kita kawal terus. Selanjutnya juga apresiasi tentu saja Gus Bupati sudah memberikan woro-woro di awal bahwa untuk bonus atlet itu nanti akan ditingkatkan 2 kali lipat ya. Untuk emas 50 juta, untuk perak 20 juta, untuk perunggu 10 juta. Dan tadi yang saya sampaikan kepada atlet-atlet kita yang berprestasi itu yang mau masuk perguruan tinggi atau sudah di perguruan tinggi, mereka berhak mendapatkan beasiswa atlet berprestasi dari pemerintah daerah Kabupaten Jember. Termasuk tadi yang Asika yang saya sampaikan, dia juga karena sudah mengukir banyak prestasi, maka itu yang dipakai untuk masuk ke SMA Negeri 2 menggunakan jalur prestasi, dan alhamdulillah itu bisa rekomendasi kita mendapatkan apresiasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, dan SMA Negeri 2 Asika diterima di jalur prestasi SMA Negeri 2. Seperti itulah kira-kira. Baik, Pak Edi, untuk cabur yang belum diberangkatkan apa masih ada Pak? Ya, ada. Jadi sampai hari ini cabur yang sudah berangkat ada 8 ya. Ada 8 cabur dari 14 cabur yang berangkat sebelum upacara pembukaan. Ini yang di Malang sudah ada 8 cabur, kemudian 6 lagi masih akan berangkat nanti sampai dengan tanggal 25
Sedangkan nanti akan diberangkatkan secara resmi oleh Gus Bupati tanggal 25, itu 20 cabur. Terdiri dari 129 atlet dan pelatih yang nanti diberangkatkan secara resmi, kemudian tanggal 28-nya mengikuti opening ceremony gitu ya. Selanjutnya bergabunglah dengan teman-teman yang sudah berangkat lebih awal. Pak, terakhir apa yang menjadi kendala selama ini Pak ketika melakukan latihan atau persiapan untuk para atlet nih Pak? Ya sejauh ini everything is okay ya, baik-baik aja lah. Semuanya mengalir, semuanya terkoordinasikan dengan rapi, dengan baik. Suara dari cabur ke KONI ke Dispora, demikian sebaliknya terkomunikasikan dengan baik. Sejauh ini baik-baik saja semua Mas Nizar. Moga-moga sampai selesai nanti semuanya juga berjalan baik, dan moga-moga doa masyarakat Kabupaten Jember, atlet-atlet kita dengan penuh semangat berhasil mempersembahkan prestasi medali baik emas, perak maupun perunggu yang tentu menjadi kebanggaan kita masyarakat Kabupaten Jember. Baik, terima kasih Pak Edi Budi Sisilo atas waktunya untuk RRI. Semoga ini menjadi penyemangat bagi para atlet lainnya Pak ya untuk kemajuan olahraga di Kota Jember. Ya, terima kasih Mas Rizal. Selamat pagi, salam olahraga Pak. Assalamualaikum. Baik, terima kasih pendengar Pro 1 tadi torehan prestasi yang diraih oleh Kabupaten Jember, dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini. Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi? Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita nggak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk Iman, kita bersih-bersih. Ayo. Inilah pesan bijak dari Gurindam 12. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun roboh. Pesan yang tersirat dari bait pertama Gurindam 12 pasal keempat karya Raja Ali Haji adalah: jika hati tak terjaga dari sifat yang buruk, kehidupan akan terasa tak berguna. Namun tabiat mulia membuat kehidupan lebih bahagia. Pendengar Pro 1, kita akan kembali menyampaikan beberapa aduan laporan yang telah dihimpun oleh tim Halo RRI untuk edisi hari ini. Kembali rekan Gia, silakan. Ya Nizar, ini ada laporan terkini ya, laporan terakhir terkait Gunung Raung. Sinar api terpantau di puncak gunung. Nah, seperti apa update-nya? Sebenarnya untuk Gunung Raung ini kita sudah beberapa kali mengangkat ya untuk di Halo RRI, tapi kita akan mencoba untuk mengupdate kembali informasi terkini, dan pagi hari ini Nizar, kami sudah menyambungkan langsung bersama pengamat PPGA Raung Bapak Agung Tri Subekti. Silakan Nizar.
Assalamualaikum, selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi, waalaikumsalam. Iya, kabar sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Pak Agung, kita ingin pantau bagaimana kondisi erupsi Raung saat ini Pak. Coba kami sampaikan mulai itu seperti yang disampaikan Mbak Daniar, mulai tadi malam terpantau ada sinar api di puncak. Itu cuma yang terekamnya cuma dari CCTV pos saja yang lagi mode malam. Kalau pakai HP ataupun kamera DSLR itu masih belum bisa terlihat tertangkap sinarnya. Tapi mungkin setelah kami tanyakan ke atasan dari Bandung, katanya itu mungkin material panas dari dalam kawah yang keluar. Nah itu kan karena CCTV-nya itu mode malam, berdasarkan suhu kan, jadi dia akan tampak putih gitu. Jadi mungkin itu penyebabnya. Jadi berarti Pak, ya baik, itu belum bisa dipastikan Pak ya. Sebenarnya yang berwarna merah atau cerah itu apakah benar-benar sinar api atau bukan? Karena memang kameranya menggunakan mode malam seperti itu Pak ya. Iya. Tapi memang biasanya kalaupun sinar api beneran itu juga bukan apinya yang tampak langsung. Kalau gunung erupsi yang kayak Raung, karena kan kawahnya kan di dalam kaldera tertutup. Nah itu biasanya yang tampak kemerahan itu cuma glowingnya pantulan cahaya lava di dasar kawah yang mantul ke asap atau awan di atasnya. Itu biasanya disebut sinar api atau glowing itu. Cuma untuk kali ini kayaknya masih belum tentu kalau itu dari lava. Dan untuk itu insya Allah besok kami cek melalui drone dari area sumber dingin Bondowoso untuk pastikan apa penyebabnya. Baik. Gitu. Pak, biasanya berapa kali Pak dari sisi pemeriksaan dan juga pemantauan apabila mungkin ada potensi letusan atau erupsi terakhir Pak? Berapa kali apanya maksudnya? Pemantauannya misalnya dari ini kan masih masih diprediksi Pak ya, ada sinar api atau tidak, karena memang itu dikhawatirkan hanya dari mode malam kamera seperti itu Pak. Kemudian pemeriksaan yang dilakukan untuk benar-benar memastikan ini harus berapa kali Pak? Ya biasanya itu bisa dicoba dulu dilihat gimana kondisi kawahnya dengan drone, dan bisa juga drone-nya pakai drone yang thermal juga. Jadi ada kamera thermal, ada kamera yang biasa itu. Nanti insya Allah mungkin bisa lebih jelas terkonfirmasi itu sumbernya dari apa atau dari material panas yang dari dalam lubang kawah itu, atau memang sudah lavanya sudah di atas gitu. Ya, baik. Bisa dipastikan besok insya Allah. Apakah dari sini Pak ada efek atau dampak Pak bagi warga masyarakat sekitar dengan adanya aktivitas tersebut Pak? Sementara ini kalau bisa sekarang ya itu paling hujan abu aja. Hujan abu masih Pak ya? Ya, alhamdulillah kan Raung ini kalderanya besar, luas dan dalam. Jadi kalaupun ada lontaran-lontaran waktu erupsi itu dia masuk kembali ke dalam kaldera, ketahan dinding kalderanya itu, jadi tidak sampai keluar jauh dari kaldera. Baik, terakhir Pak Agung, apa yang bisa Anda informasikan yang tentunya menjadi hal yang diperhatikan bagi warga masyarakat? Untuk Raung tingkatnya waspada dan area bahayanya adalah radius 3 kilo dari kawah di puncak, jadi diharap patuhi jangan memasuki area itu, jadi jangan masuki area 3 kilo, radius 3 kilo. Kalau di luar itu monggo, mungkin mau wisata-wisata di lereng Raung, kayak kalau di Bandung ada Teluk Raung, ada Gerbang Raung, ada Pinus Camp, itu kan memang di lerengnya Raung itu insya Allah masih aman. Paling cuma kalau ada hujan abu aja itu mungkin terkena hujan abu, jadi memakai masker. Dan kalau ada berita-berita yang tentang Raung yang mungkin membuat resah, saya tanyakan ke kami ataupun ke stakeholder terkait. Oke. Kalau Pak Pemda
BPD, TNI ataupun Polri. Oke, Dan baik. kalau untuk bepergian mungkin siapkan masker, siapa tahu suatu terkena hujan abu. Baik. Ya, terima kasih Pak atas himbauan kemudian informasi yang disampaikan. Semoga ini menjadi kehati-hatian bagi warga masyarakat, utamanya yang memang lokasinya berdekatan dengan gunung, Pak ya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Selamat bertugas kembali. Kita akan tunggu informasi update berikutnya. Terima kasih Pak Agung. Salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, pendengar Pro 1 itu tadi sambungan kami bersama dengan Pak Agung Tri Subekti berkaitan dengan update informasi Gunung Raung, dan kita akan kembali untuk informasi aduan berikutnya. Silakan Ki ya. Ya, di redaksi kami sudah ada beberapa aduan yang masuk pendengar. Ini dari Andri ya, yang merasa kehilangan STNK untuk nomor polisi P5401 IM atas nama Hanapi, alamat Dusun Garahan Jati, Kecamatan Silo. Mungkin ini menemukan ya Andri ya. Kemudian ada juga ini dari Sarika yang menanyakan terkait informasi SIM keliling minggu besok di alun-alun Jember, apakah ada. Nah, ini kami mencoba menghubungi Satlantas namun belum bisa, tapi kami sudah bantu untuk mencarikan informasi nih Zer ya, untuk pelayanan publik keliling. Ini nanti Anda bisa mengakses untuk layanannya di parkiran Roxy Mall di hari Kamis tanggal 19 Juni 2025, kemudian di alun-alun Jember nanti di hari Minggu tanggal 22 Juni 2025. Saya ulangi, untuk yang di parkiran Roxy Mall itu Kamis 19 Juni 2025. Ini mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Hari Minggunya tanggal 22 Juni 2025 ini mulai dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang di alun-alun Jember. Ini nampaknya bersama dengan CFD ya. Dan di hari Kamisnya pendengar Pro 1 untuk pelayanan publik keliling ya, ini hari Kamis tanggal 26 Juni 2025. Ini mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang di kantor Kecamatan Mayang. Jadi layanan yang bisa diakses adalah SIM keliling, kemudian Samsat keliling, SPKT keliling, dan SKCK keliling. Demikian Izar. Baik, terima kasih Gia. Pagi hari ini kita juga tersambung bersama dengan Ketua Asosiasi Petani Pangan Jawa Timur, ada Pak Jumantoro. Kita ingin tanya berkaitan dengan apakah ada dampak erupsi ke produksi pertanian. Assalamualaikum Pak Jum, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak Jum ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi, saya Ketua Perkumpulan Petani Pangan Nasional. Oke, baik. Pak Jum, ini kita dengar kabar erupsi ya dari Gunung Raung. Apakah ini berdampak Pak ke produksi pertanian Pak? Iya, jadi kami sampaikan di RRI yang luar biasa ini, sebenarnya kalau abunya tidak ke arah Jember tidak akan berdampak, tetapi kalau abunya ke arah Jember akan terdampak terutama kepada tanaman hortikultura seperti tomat, cabai, sayur mayur, dan khususnya tembakau itu akan sangat berdampak apabila abu vulkanik itu mengarah ke Kabupaten Jember. Seperti tahun-tahun sebelumnya pada saat itu terjadi, maka petani bukan lagi untung tapi buntung. Baik, apa Pak dampak yang mungkin dirasakan ketika misalnya abu erupsi ini menuju ke lahan pertanian Pak? Lihat, abu itu akan menempel di daun yang tentunya akan berpengaruh kepada proses fotosintesis. Dan itu kalau tebal, tidak dibersihkan oleh petani lewat penyemprotan, maka akan berdampak pada matinya tanaman, keringnya tanaman, dan lain sebagainya. Otomatis kalau itu terjadi, maka produksi tidak bisa maksimal, bahkan cenderung banyak yang mati. Untuk tanaman horti. Untuk tanaman tembakau, maka daun tembakau yang notabene sebagai sebagai pokok daun yang diambil dalam produksi, maka pada saat itu terpapar oleh abu, maka tidak laku pun dibeli dengan harga yang sangat murah sekali. Baik Pak, terakhir Pak, apa yang bisa Anda himbau Pak untuk para petani yang mungkin berada di sekitar area atau di lereng Gunung Raung Pak? Jadi kalau memang ini nanti terjadi, otomatis petani harus menyiapkan penyemprotan air, karena salah satu yang membantu adalah pada saat
di situ daunnya banyak debunya, dapat abunya, maka otomatis harus segera disemprot. Itu harus dilakukan, karena kalau tidak dilakukan penyemprotan, maka otomatis akan mengganggu proses fotosintesis. Kalau abunya itu masih panas, otomatis kering itu. Jadi tidak ada penanganan yang signifikan, karena ini adalah kejadian alam yang notabene manusia hanya berencana, ketentuan kuasanya, kan begitu. Baik ya. Terima kasih sekali lagi Pak Jumantoro atas informasi, kemudian himbauan untuk warga sekitar, termasuk utamanya para petani. Semoga diselamatkan dan dijauhkan dari musibah, Pak ya. Amin, amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itu menjadi akhir perjumpaan kita, kemudian aduan-aduan serta jawaban dari para pejabat terkait, kemudian para pelayan masyarakat untuk aduan dari masyarakat. Kami yang bertugas, saya Nizar Sufi di presenter, kemudian gatekeeper Gia Deborah, kemudian pengarah acara Anggi Widya, kemudian rekan operator ada Kuku, mohon pamit. Selamat pagi, sampai berjumpa kembali insyaallah di program Halo RRI hari Senin berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya, jalanan